Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Syauqi Hidayatullah selaku dosen pembimbing pendidikan agama Islam dan juga teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena petunjuk darinya kita dapat membedakan antara hal yang benar dan juga hal yang salah. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan peran masjid dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada dasarnya, fungsi masjid adalah sebagai tempat berkumpul dan sebagai tempat untuk melaksanakan salat berjamaah yang mencerminkan kebersamaan, solidaritas, dan juga silaturahmi antar umat Islam. Fungsi masjid pada zaman Nabi adalah untuk melaksanakan salat Jumat. Itu juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam peningkatan sumber daya manusia, masjid dapat berperan penting sebagai sarana pengembangan wawasan keislamian dengan penyelenggaraan pendidikan dan juga pengajian. Masjid juga bisa digunakan sebagai sarana kegiatan sosial di mana masyarakat bisa saling berinteraksi, bisa saling bertukar kondisi antara satu orang dengan yang lainnya. Apabila tidak salat berjamaah di masjid, apabila dia sedang sakit bisa dijenguk, apabila sedang sibuk bisa diberitahu, dan juga apabila sedang lupa bisa diingatkan. Masjid memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sarana pelaksanaan berbagai kegiatan seperti misalnya untuk membaca dan menghafal Al-Quran, untuk lembaga sosial, lembaga solidaritas, lembaga amil zakat, lembaga ekonomi, lembaga penengah sengketa, dan juga bantuan kemanusiaan. Masjid juga bisa digunakan untuk lembaga pengarahan anak agar mereka memiliki arahan dan juga tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Masjid memiliki fungsi penting bagi umat Islam, yaitu membentuk pribadi masyarakat yang islami. Untuk mewujudkan peran penting tersebut, masjid juga harus difungsikan secara optimal. Namun, masjid-masjid yang difungsikan secara optimal itu adalah masjid yang pembangunannya mengacu kepada ketakwaan. Sebagai umat muslim, kita tidak boleh merasa puas dengan pembangunan masjid yang megah. Dalam pembangunan masjid, selain bentuk fisik yang megah, juga harus dibarengi dengan kuantitas dan juga kualitas jamaah. Jangan sampai masjid yang telah dibangun dengan megah dan indah serta menghabiskan banyak dana, tetapi umat yang memakmurkan masjid tersebut sedikit. Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan atau pengembangan sumber daya manusia atau SDM dengan melakukan kegiatan sosial dan juga kegiatan ekonomi yang berbasis masjid. Potensi masjid dapat diberdayakan melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan manajemen yang menumbuhkan perekonomian jamaah melalui berbagai usaha produksi dan pembiayaan yang bersumber dari keuangan masjid. Yang selanjutnya adalah peran dan fungsi Masjid Al-Aqsa, diantaranya yang pertama sebagai tempat peribadatan.
Masjid Al-Aqsa Batu sejak awal telah didirikan memang sebagai tempat beribadah masyarakat Tapagung. Walaupun bangunan masjid itu kurang baik, akan tetapi kuantitas dan juga kualitas jamaah tidak berkurang. Fungsi masjid yang kedua adalah sebagai tempat pertemuan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid digunakan sebagai tempat pertemuan secara rutin bersama para sahabatnya tanpa mengenal umur, etnis, pendidikan, serta jabatan. Yang ketiga adalah fungsi masjid sebagai tempat kegiatan sosial. Salah satu fungsi masjid sebagai komponen fasilitas sosial merupakan bangunan yang dibangun untuk sebagian umat muslim untuk menjalankan ibadah, untuk memenuhi kebutuhan spiritual di samping kebutuhan material. Maka dari itu, agar kesejahteraan material dan juga spiritual dapat dipenuhi, maka fasilitas-fasilitas harus memadai di suatu lingkungan tersebut. Yang terakhir adalah masjid digunakan sebagai tempat pembinaan umat dan juga dakwah Islamiyah. Masjid dan dakwah adalah dua faktor yang sangat berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya. Masjid sangat besar fungsinya untuk berdakwah. Oleh karena itu, dakwah merupakan suatu hal yang sangat mulia dalam Islam. Dan masjid digunakan sebagai sarana utamanya. Hadirin yang berbahagia, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan juga lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.